Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai elemen dan struktur teori akuntansi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nazwa Katalia Harmansyah dengan NIM 144, Citra Ayu Fernanda dengan NIM 152, Winda Nur Hamidah dengan NIM 175, Nabila Putri Sonia dengan NIM 194, dan yang terakhir Novia Fitri Pratiwi dengan NIM 200. Pemikiran mengenai teori. Teori harus memenuhi unsur ketepatan, yang berarti sumber teori harus sesuai dengan sumber pendukungnya. Selain itu, teori yang disajikan harus memiliki kejelasan sehingga peneliti dapat memahami, menganalisis, dan mengupas masalah secara mendalam, menemukan titik terang antara teori dan penelitian. Ciri-ciri teori yang baik meliputi kemudahan dalam memahami dan menerangkan hubungan masalah, konsistensi data yang dipaparkan, kemampuan membuktikan fenomena sosial yang masih diperdebatkan, dan mendorong penemuan baru. Dalam penyusunan teori, peneliti perlu mengidentifikasikan teori yang relevan dengan variabel penelitian, menganalisis teori secara mendalam untuk mendukung hipotesis, menyusun teori secara terstruktur dimulai dari yang umum hingga yang spesifik, dan mengaitkan teori dengan penelitian sebelumnya untuk memberikan konteks. Kriteria kebenaran suatu teori dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, koherensi, konsistensi alur pemikiran dan argumentasi. Korespondensi, kesesuaian materi dengan fakta-fakta empiris yang dapat diuji kebenarannya. Dan pragmatisme, kemampuan teori untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala dalam kurun waktu tertentu. Teori juga harus bersifat empiris, didasarkan pada data aktual dari analisis penelitian dan kajian di lapangan. Selain itu, teori yang ditulis harus relevan dengan kutipan atau rujukan yang dipakai, serta variabel dan hipotesis yang sedang diteliti. Teori yang baik juga harus meyakinkan pembaca dan peneliti. Konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah serangkaian aturan, dasar, atau landasan, asumsi, dan kondisi yang berlaku secara umum dalam penyusunan laporan keuangan dan wajib diterapkan pada setiap bisnis atau perusahaan. Konsep dasar akuntansi berperan penting dalam menjaga konsistensi, transparansi, dan akurasi laporan keuangan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif bagi pihak yang berkepentingan. Berikut adalah 4 konsep dasar yang dapat mendefinisikan dan menjelaskan pedoman penting dalam manajemen bisnis. Yang pertama ada konsep dasar aktual. Konsep dasar aktual adalah konsep yang menjelaskan kebutuhan untuk memiliki pendapatan dan kewajiban bisnis ketika seluruh bisnis dilakukan. Misalnya, jika seorang pedagang grosir atau eceran memesan barang dengan persediaan 1 juta, tetapi tidak membayar pada saat itu, maka pedagang harus mencatat liabilitas atau kewajibannya. Sama halnya dengan pengiklan atau pemasok yang menghitung penjualan dari barang tersebut. Yang kedua ada konsep konsistensi. Konsep konsistensi menekankan pada metode akuntansi yang digunakan dalam perusahaan, yaitu metode tersebut harus selalu digunakan secara konsisten. Misalnya, akuntan telah memutuskan untuk menggunakan metode pembukuan double entry untuk catatan bulanan periode tersebut. Jadi dia harus menerapkan catatan secara konsisten sampai selesai. Ketiga ada konsep kelangsungan usaha. Konsep kelangsungan usaha adalah akuntan harus menyadari bahwa bisnis itu layak dan akan segera beroperasi. Jika akuntan menemukan bahwa bisnis tidak akan berhasil di masa depan, perlu untuk memberikan alasan yang tepat ketika menerima bentuk laporan keuangan yang digunakan. Sedangkan jika akuntan yakin bahwa bisnisnya tidak akan berlanjut di masa depan dan tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung asumsinya, ia harus menyertakan disclaimer dalam laporannya. Yang terakhir ada konsep kehati-hatian. Konsep kehati-hatian adalah konsep yang menunjukkan bahwa kewajiban harus diperhitungkan dalam neraca, meskipun kemungkinan terjadinya masih kecil. Sama halnya ketika dilakukan perhitungan atas laporan laba rugi dalam laporan keuangan, sehingga membantu perusahaan memprediksi kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara menangani hipotesis. Di sini terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu dari dalil ke hipotesis.
Dalil merupakan pernyataan dasar yang menjelaskan hubungan antar konsep dalam suatu teori. Dalil ini kemudian dapat berkembang menjadi hipotesis jika mengacu pada fakta yang belum terobservasi dan dapat diuji secara empiris. Sifat dari pengujian yang diberikan akan bergantung kepada apakah dalil yang diberikan bersifat analitis atau sintetis. Dalil analitis hanya dapat dinyatakan benar atau salah secara logis, sedangkan dalil sintetis yang memiliki signifikansi empiris dapat menjadi subjek dari suatu ujian empiris. Lalu yang kedua, terdapat konfirmasi atas hipotesis. Konfirmasi adalah sampai sejauh mana hipotesis mampu menunjukkan kebenaran secara empiris, yaitu menggambarkan dunia nyata secara akurat. Pembuktian kesalahan adalah sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan bahwa ia secara empiris tidak benar, yaitu gagal menggambarkan dunia nyata secara akurat. Hipotesis memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama yaitu hipotesis yang dapat dikonfirmasikan. Artinya berasal dari pernyataan eksistensial yang mengajukan keberadaan fenomena tertentu. Yang kedua yaitu hipotesis yang dapat disanggah. Berasal dari hukum-hukum universal yang menyatakan generalisasi umum. Dan yang terakhir yaitu hipotesis campuran. Mengandung elemen yang dapat dikonfirmasikan dan disanggah. Sering muncul dalam bentuk hukum-hukum statistik yang menunjukkan hubungan longgar antara berbagai variabel. Misalnya, jika ada penelitian yang menyatakan bahwa mahasiswa yang sering mengikuti seminar akuntansi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi. Pernyataan itu tidak selalu berlaku untuk semua mahasiswa, tetapi ada kecenderungan yang bisa diamati. Jadi, hipotesis campuran bersifat fleksibel dan lebih realistis karena mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak selalu bisa dipastikan secara mutlak. Selanjutnya, hakikat penjelasan. Penjelasan adalah langkah vital dari seluruh jenis pertanyaan ilmiah. Ernest Nagel berpendapat bahwa tujuan khusus dari suatu usaha ilmiah adalah memberikan penjelasan yang sistematis dan bertanggung jawab. Model-model penjelasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Persyaratan akan relevansi. Ini menunjukkan bahwa fenomena yang dijelaskan telah diekspektasikan mengingat kondisi-kondisi yang ada. 2. Persyaratan akan kemampuan untuk diuji. Hal ini berarti bahwa penjelasan harus dapat diuji secara empiris. Hakikat prediksi. Setiap penjelasan yang memadai adalah suatu potensi prediksi, dan setiap prediksi yang memadai adalah suatu potensi penjelasan. Prediksi adalah suatu proses pembuatan deduksi dari peristiwa yang diketahui ke peristiwa yang tidak diketahui dalam sebuah sistem yang statis secara konseptual. Sedangkan prediksi ilmiah adalah prediksi yang dipandu oleh aturan-aturan ilmiah. Prediksi dapat dilakukan dengan dua teknik. 1. Teknik eksplorasi, memprediksi suatu variabel atas dasar variabel itu sendiri. 2. Teknik asosiatif, yang memprediksi suatu variabel atas dasar variabel lain. Baik, selanjutnya adalah mengenai konteks penemuan. Konteks penemuan yaitu proses yang sangat penting sebelum terjadinya justifikasi dalam ilmu pengetahuan. Dalam dunia penelitian dan penemuan ilmiah, ada beberapa cara atau prosedur yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu generalisasi. Salah satu prosedur penemuan yang menarik adalah melalui mimpi. Mungkin terdengar tidak biasa, tetapi sejarah telah mencatat banyak ilmuwan yang menemukan ide-ide besar melalui mimpi mereka. Inspirasi yang muncul saat mereka tidur seringkali memberikan wawasan yang tidak terpikir sebelumnya dan membantu dalam proses penemuan ilmiah. Selain itu, progres penemuan juga dapat terjadi melalui pengalaman langsung seorang peneliti. Ketika seorang peneliti mengalami atau merasakan sesuatu secara langsung, ia dapat menganalisisnya dan menguraikan penemuan berdasarkan pengalaman tersebut. Hal ini sering terjadi dalam berbagai disiplin ilmu, di mana eksperimen dan pengamatan langsung berperan penting dalam menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya ada pendekatan deduktif, yang sering digunakan dalam proses penemuan. Pendekatan ini dimulai dengan dalil atau teori yang dasar sudah ada, kemudian dikembangkan untuk menghasilkan kesimpulan logis mengenai suatu subjek. Misalnya, dalam suatu bidang akuntansi, pendekatan deduktif digunakan untuk menentukan tujuan laporan keuangan, memilih prinsip-prinsip akuntansi yang relevan, serta mengembangkan teknik yang sesuai dengan standar akuntansi. Di sisi lain, ada juga pendekatan induktif yang berlawanan dengan deduktif.
Pendekatan ini berawal dari observasi atau pengukuran yang kemudian dianalisis untuk menemukan pola tertentu, sehingga menghasilkan suatu generalisasi atau prinsip baru. Proses ini mencakup pencatatan observasi, pengelompokan, serta analisis data, dan akhirnya penguji terhadap generalisasi yang diperoleh. Dengan demikian, pendekatan induktif memungkinkan kita untuk menemukan hubungan baru berdasarkan fakta yang teramati secara langsung. Sekian dari penyampaian materi dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.